He's coming soon. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan mendengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu Wiyeh Tamim atau Jadilah Sempurna atau Sempurna Saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, banyak sekali situasi sekarang ini orang sudah menubuatkan bahwa ini adalah hari-hari menjelang akhir zaman, hari-hari di mana menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach, saudara. Dan banyak sekali orang menyampaikan Dafar Elohim berbagai macam dan berbagai versi, saudara. Macam-macam yang disampaikan itu banyak hal, saudara. Ada yang menyampaikan ini, ada yang menyampaikan itu, ada yang ini dan yang itu dan sebagainya, saudara. Tetapi satu hal, saudara, bahwa kitab suci mengajarkan kita untuk menyambut setiap kedatangan Tuhan, kedatangan Yeshua itu kita diajar untuk sempurna, saudara. Diajar berusaha untuk tampil sempurna di hadapan Tuhan. Mungkin pengetahuan kita akan berkembang dengan luar biasa. Dulu kita tidak tahu siapa nama Bapak kita. Kita tidak tahu nama asli juru selamat kita. Kita tidak tahu hari raya yang diperintahkan Tuhan. Tidak tahu banyak hal rahasia Dafar Elohim, saudara. Semuanya dibukakan. Tapi apakah cukup dengan setelah kita melihat dan tahu semuanya itu, terus kita siap menjadi mempelainya Tuhan? Kita siap gak menjadi mempelainya Yeshua HaMashiach? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya menyampaikan beberapa kali satu contoh. Kenapa orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Bapak Yahweh dalam situasi kondisi yang baik, saudara. Misalnya dalam situasi kondisi yang baik seperti orang memang dipanggil Tuhan, mereka dimandikan, kemudian mereka didandanin. Mereka yang nggak pernah pakai jas aja dipakein jas, nggak pernah seumur-umur pakai sepatu dipakein sepatu, sehingga tampil rapi, saudara. Kenapa? Karena dia akan datang kembali ketemu dengan mempelainya, saudara. Nah itulah yang terjadi. Nah sekarang kita sadar nggak, saudara, bahwa menjelang kedatangan Yeshua berarti kita menjadi mempelainya Yeshua. Nah kalau kita mau menjadi mempelainya Yeshua berarti kita harus menyiapkan diri kita ini dengan baik. Pengetahuan kita boleh bertambah, ilmu Dafar Elohim kita luar biasa pandangannya, tetapi jati diri kehidupan kita ini yang harusnya ada sebagai orang yang percaya Tuhan, saudara. Harusnya yang kita siapkan. Pengetahuan kita bagus, banyak hal kita dibukakan rahasia Dafar Elohim. Bahkan saat kita menyampaikan Dafar Elohim, wah itu luar biasa, saudara. Tetapi sudah nggak kembali ke diri kita. Kita sudah menyiapkan tubuh, jiwa dan roh kita itu sungguh-sungguh menjadi mempelainya. Kalau orang mau berjumpa dengan Yeshua, saudara yang kasih, mereka dimandi. Sudah nggak kita mandi, kita sudah nggak bersih. Hati kita ini luar dalam, tubuh jiwa roh kita ini bersih luar dan dalam. Sudah nggak pakaian kita dibenahi? Artinya pakaian kita itu kehidupan kita dibenahi, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa Yahweh Elohim besim Yeshua HaMashiach itu menghendaki umatnya untuk menjadi sempurna supaya berkenan di hadapannya. Mungkin orang akan bertanya, Pak, kan gak ada manusia yang sempurna. Kita diajar untuk berusaha tampil dan menjadi sempurna. Amin. Makanya istilahnya kalau orang mau nikahan itu dibilang apa? Jadi raja sehari, saudara. Artinya benar-benar menyiapkan dirinya luar biasa. Kalau bisa itu yang lain gak perlu cantik gak apa-apa, tapi pengantinnya harus cantik. Betul gak? Yang lain tamunya biasa gak apa-apa, yang penting prianya harus benar-benar seperti raja. Karena menyiapkan diri dengan baik, saudara. Nah begitu juga saat kita ini menjadi mempelainya.
Jadi kita nyiapkan diri itu bukan wah saya sudah tahu ini, saya sudah tahu ini, tidak. Tapi diri kita sudah menyiapkan diri atau belum. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada orang mau menikah, saudara ada orang mau menikah nih, ada pranikah dikonselingin. Ini orang masih suka ngambekan enggak, mutungan enggak, nanti mau menghadapi ke rumah tangga itu, nanti mereka ini nanti ada ribut berantem apa tidak, menyiapkan diri baik-baik atau tidak, atau masih gampang ngomongnya ngawur apa tidak, karena dia mau menghidup kehidupan yang benar-benar nyata di rumah tangga. Nah begitu juga dengan kita. Saat kita kembali Tuhan sudah ditata belum? Mulai tutur kata kita disiapkan diri atau tidak? Mulai perilaku kita atau masih kekanak-kanakan atau tidak? Atau kita sudah dewasa untuk menjadi mempelainya? Dalam kitab Matai atau Matityahu pasal 5 ayat 48 dikatakan demikian. Laken hiu selemim kemo se afikem sebasamayim salemhu. Yang artinya oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapamu yang di Samayim adalah sempurna. Kita diajar untuk menjadi sempurna. Kata menjadi itu berarti akan. Paham saudara? Kata menjadi, kamu jadilah ini, berarti kamu baru akan. Nah kita diajar untuk menjadi sempurna, berarti berusaha untuk kita itu tampil sempurna. Amin. Mulai yang kita siapkan diri kita. Mulai biasa merasa saya paling benar, paling pintar, mulai belajar saya mengendalikan diri saya. Saya mulai belajar rendah hati, bisa menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Kalau salah, saya minta maaf. Nah itu berjiwa besar saudara. Kalau ada orang yang tukang ngeyel, ngamuk, segala macam, kita nggak mau terlibat. Paham saudara? Artinya benar-benar menyiapkan diri, mulai lisan kita, tutur kata kita dijaga dengan baik-baik. Biasanya kalau ngomong sudah kayak kereta beredek, mulai ditata baik-baik. Mulai kita berpikir, baru saya akan berbicara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, orang yang tampil sempurna pasti berjumpa dengan Tuhan. Orang yang masuk hitungannya Bapak Yahweh pasti akan berjumpa. Saya memberikan beberapa contoh orang-orang yang hidup dan akhirnya berkenan kepada Elohim. Yang pertama adalah Hanok atau Henok, saudara. Hanok atau Henok itu bergaul dengan Elohim. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bergaul dengan teman saja yang memang orangnya baik, mempengaruhi menjadi orang yang baik. Amin. Ada orang sharing sama saya. Saya itu semenjak, ya ada seorang nih, istri ada seorang perempuan bilang begini. Itu semenjak bergaul sama itu kok hidup suami saya berubah ya. Berubah dalam artian yang baik. Ini berarti ada pengaruh yang positif, saudara. Makanya pergaulan yang baik akan tetap mendapatkan hal yang baik, saudara. Hanok itu bergaul dengan Elohim. Kalau kita bisa bergaul dengan sesama, dengan orang lain, terlebih kita bergaul dengan Elohim, maka kuasa roh Elohim pasti berkuasa atas kita. Amin. Hanok itu bisa menjadi mempelai yang luar biasa. Dia menjadi orang yang bisa tampil sempurna sampai di pandangan Elohim. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Elohim. Harusnya kalau kita bisa bergaul dengan orang-orang di dunia ini, kita harus lebih bergaul dengan Elohim. Dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 5 ayat 24 dikatakan, wa yidhalek Hanok et ha Elohim wa eineni khilahak oyo Elohim. Dan Hanok atau Henok hidup bergaul dengan Elohim. Bergaulnya dengan Tuhan, saudara. Kemudian dia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. Amin. Dia tidak ada, kenapa? Karena Elohim tahu bahwa dia orang yang bergaul dengan Bapak Yahweh, dengan Tuhan. Makanya dia masuk hitungannya tampil sempurna. Ternyata mempengaruhi dengan luar biasa. Orang yang sering membaca daftar Elohim pasti berbeda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya daftar Elohim ini puluhan ribu ayatnya, nggak cuma 1000, 2000. Kalau secara kanon yang kita miliki, kitab suci kita ini aja ada 1188. Ada yang menghitung 1189 karena
Kalau di dalam kitab Maleaki pasalnya ada yang sampai 4, tapi ada yang kalau kitab Ibrani itu setelah pasal 3, 18, 19, 20 terus. Tapi kalau dikanonkan di kitab suci terjemahan setelah 18 jadi pasal 4 ayat 1. Jumlahnya sama, hanya pasalnya itu dipenggal dibuat pasal baru seperti itu saudara. Jumlahnya 1000-an lebih pasalnya, belum ayatnya. Sekitar 31.173 ayat. Bayangin mau ngapalin 31.000 loh saudara ayat. Kita bisa apal ayat 10 ayat itu luar biasa hebat saudara. Ini 31.000 loh saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak, dia bergaul. Jadi orang akan tahu, makanya kalau dapat daftar Elohim baca di renungan. Oh iya, terus simpen. Nanti yang luar biasa Pak, daftar itu menjadi pengingat buat kita. Begitu kita mau salah langkah, aduh hari ini kok saya sering dapat balasan dari renungan daftar Elohim yang saya kirim. Pak kok pas ya dengan hidup saya hari ini, seperti apa yang saya alami kemarin Pak. Wah ini baru saya mengalami seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Padahal saya nggak kenal orangnya, nggak tahu juga posisinya dia di mana, yang nggak ngerti. Tetapi banyak hal saudara. Itu yang pertama. Jadi karena dia bergaul dengan Elohim. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Noah atau Nuh. Noah itu benar hidupnya, tidak bercela, dan dia sama dengan Hanok, bergaul dengan Elohim. Makanya orang menjuluki dia sahabatnya Elohim. Noah itu benar, hidupnya benar. Kalau Hanok itu bergaul dengan Elohim, ini Noah itu hidupnya benar. Bukan betul, tapi benar. Artinya hidup yang tidak salah. Karena lawan katanya benar adalah, kalau lawan katanya salah, kalau Noah itu hidupnya benar, berarti dia tidak hidup di tempat yang salah. Untuk hidupnya dia hidup benar, bukan di hadapan manusia, tetapi hidup benar di hadapan Elohim. Dan dia katakan tidak bercela. Namanya cela itu berarti aib, ada sesuatu kesalahan yang dibuat. Tapi hidupnya tidak bercela dan bergaul dengan Elohim. Berisit atau Kejadian 6 ayat 9 dikatakan demikian. Toldot Noah isadik tamim, ada kata sempurna. Sebenarnya tamim ini dikatakan tidak bercela, artinya sempurna. Dikatakan tamim bahaya bedorotai pada generasinya. Elohim hithalek Noah. Dan dikatakan ia tidak bercela. Dikatakan inilah silsilah Noah. Noah adalah seorang pria yang benar, sadik, dia orang yang benar hidupnya. Ia tidak bercela, tamim artinya sempurna saudara. Di antara orang-orang sejamannya, jadi dibandingkan orang banyak dia berbeda, tapi perbedaannya dia yang benar. Amin. Berarti banyak yang salah, sekalipun lingkungannya salah, tapi dia hidupnya benar. Amin. Itu yang terjadi. Noah hidup bergaul. Hidalek itu, kata halek itu bisa berjalan. Dia bergaul atau berjalan dengan Elohim. Dia hidup bergaul, artinya berjalan dengan hidup. Hidupnya itu jalannya sama Elohim. Amin. Hidalek itu jalan, hampir sama dengan artinya berjalan kata hidalek. Tapi di sini terjemahkan bergaul, saudara. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, Iyob sama dengan si Noah. Iyob juga sama, saleh, jujur, yasar dia, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Masing-masing orang yang saya tulis di sini, tokoh ini berbeda satu dengan yang lain. Kalau Henok atau Kanok itu bergaul dengan Elohim, kalau Noah itu tidak bercela, dia hidupnya benar pada orang sejamannya, kemudian dia bergaul atau berjalan dengan Elohim. Iyob lain lagi, Iyob juga sama, dia jujur yang pertama, dia saleh atau tamim juga bisa terjemahkan tamim. Dia jujur dan takut akan Elohim, artinya takut itu dia berarti menjauhi setiap larangannya dan setiap perintahnya dilakukan, dan menjauhi kejahatan, artinya dia tidak mau mendekat dengan namanya kejahatan. Orang yang tidak kompromi dengan yang jahat. Amin. Dia menjauhi, justru yang jahat dia jauhi, saudara. Saudara yang dikasih, sudah 3 tokoh yang hebat, saudara. Kalau bagi saya luar biasa.
bagaimana kita bisa meneladani untuk tampil sempurna. Sudah nggak kita ini mau menjadi mempelainya Yesua seperti itu? Kita mau menjadi mempelainya Yesua, ilmunya sudah bagus, pengetahuan daftar Elohimnya sudah hebat, tapi senengnya nyalain orang, mencaci orang, senengnya masih ribut. Ada nggak sifat itu dalam diri kita? Bener nggak kita masih menjaga hati kita untuk sungguh-sungguh? Saudara yang dikasih Tuhan. Yang keempat, Mose. Mose itu adalah orang yang sangat lembut hatinya. Artinya dalam hatinya itu lembut, penuh dengan kasih. Luar biasa saudara. Dalam kitab Bemidbar atau Bilangan pasal 12 ayat 3 dikatakan, Wahais Mose Anamiot Mekol Adam Aser Albeneha Adama. Dan Mose adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi ini. Dia orang yang lembut hatinya. Berarti kalau lembut itu kalem. Bukan berarti Mose tidak pernah marah. Dia juga sampai akhirnya marah waktu dia memukul gunung batu anak orang Israel karena hasutan banyak orang, saudara. Sehingga sampai dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tetapi satu hal, dia lembut. Ada nggak kita kelembutan dalam menghadapi segala sesuatu itu? Tenang, tidak dengan emosi, dengan temperamen, dengan amarah, dengan baru dengar sedikit wah emosinya muncul. Mulai belajar untuk teduh dan dalam menghadapi segala sesuatu, saudara. Saya sering banyak dapat WA, kadang orang sharing sama saya, Pak gimana nih menghadapi segala sesuatu ini? Belajar untuk menang, menjadi penyejuk itu sangat penting, saudara. Sehingga membuat suasana itu menjadi teduh dengan luar biasa. Jadi Mose lembut. Ini masing-masing punya kelebihan. Padahal Mose ini menurut saya orang yang pintarnya luar biasa. Karena dia, kalau saya lihat itu, saudara, makanya saya sampaikan kalau Mose ini ada di zaman sekarang, gelarnya paling banyak. Jenderal ya, karena dia bisa memimpin perang. Presiden iya, karena dia bisa membawa orang Israel keluar dari Mitsrayim. Insinyur iya, dia bisa buat kemah tabernakel. Saudara, guru spiritual iya, dia hakimnya, dia juga bisa jadi hakimnya. Dia juga bisa yang membuat aturan-aturannya, ahli hukum. Makanya gelarnya paling banyak, saudara. Untuk kalau sekarang ini ada, saudara. Tapi dia tetap lembut hatinya. Kemudian yang kelima, tokoh yang kelima adalah Stephen atau Stefanus, penuh ruah HaKodes. Di dalam kitab Kisah Para Rasul atau Maases Rehim pasal 7 ayat 55 dikatakan, Wahumale ruah HaKodes umabit hasama yimah ra'a et kavod Elohim wa et Yeshua amat limin ha Elohim. Dan dengan penuh Roh Kudus atau Ruah HaKodes, sambil menengadah ke Samayim atau ke surga, dia melihat kemuliaan Elohim dan Yeshua yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim. Dia bisa melihat Yeshua, dia bisa melihat, kenapa? Karena penuh dengan Ruah HaKodes. Kita mau melihat keajaiban Tuhan, ya dekat sama yang punya keajaiban. Amin. Kalau saya mau melihat keajaiban, Bapak Ibu lihat banyak mujizat, dekatlah sama yang punya ahli mujizat. Amin. Wah, saya mau menikmati, saya banyak kesaksian, banyak mujizat. Jujur, waktu semalam Bugem menyampaikan daftar Elohim, ditanya satu-satu apa hati saya yang paling saya banggakan itu apa? Ya ucapan syukur. Karena kehilat hudullah Yahweh. Sekalipun kita ada di pedesaan, di pegunungan, tapi kita bisa mengenal kebenaran. Amin. Karena banyak orang yang pinter-pinter, tapi untuk mengenal nama Bapa Yahweh aja belum tentu bisa menerima. Apalagi satu gereja. Dan saya bersyukur kehilat hudullah Yahweh, mulai nama Yahweh disampaikan sampai hari ini tidak ada satupun yang keluar karena nama Tuhan. Amin. Semuanya, bahkan pengajaran apapun mereka terima. Tinggal yang kita benahi bagaimana saya tampil cantik di hadapan Tuhan. Sehingga saat kita dipanggil, kita menyambut kedatangan Yeshua HaMasyiah itu, benar-benar kita sudah tampil tamim sempurna, saudara. Hiduplah berusaha untuk tamim atau berusaha untuk menjadi sempurna. Karena buah orang benar itu adalah pohon kehidupan. Amin. Karena berbuah orang benar, kehidupan kita kalau kita benar itu adalah pohon kehidupan. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Makanya bagi saya sekarang, saya udah dikasih banyak orang sharing, Pak ini Pak bantuin saya untuk diskusi. Saya nggak mau.
Bukan berarti kalau kita sudah menang diskusi pasti hebat, tidak. Saya menang diskusi, tapi kalau untuk menjatuhkan orang buat apa? Tugas saya hanya memberitahu. Tidak terima ya nggak apa-apa, nggak untuk marah juga. Jadi orang itu harus kita tahu, karena setiap orang itu punya porsinya masing-masing, saudara. Setiap orang itu ada jalannya sendiri. Tetapi tugas kita tetap memberitakan. Kita akan berharga, kita akan dalam posisi kita di mana kita berada. Kayak Mas Slamet itu main musik, wah pinter main bass. Coba disuruh yang lain, bagian yang lain, belum tentu bisa juga, saudara. Saudara kan? Ada orang bagiannya sendiri. Coba kalau nggak percaya besok dipraktekin. Mas Slamet suruh gantiin Deki, suruh mimpin sekolah sahabat, mesti bingung juga, saudara. Sebaliknya yang lain, ayo Bu Olin suruh main bass, tapi bass betot. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi artinya masing-masing orang itu punya bagian dan dia akan dipakai Tuhan sesuai bagiannya. Tetapi tetap harus menjadi berguna buat orang lain. Paham, saudara? Saya beri contoh. Silet itu tajam nggak? Tes saya nggak. Buat motong rambut gini, wah pakai tempatnya itu rapi, saudara. Tapi bisa nggak silet itu buat motong pohon pisang? Ya, buat motong kayu jati? Bisa? Wah, ya nggak bisa sampai kelenger, saudara. Karena sekalipun tajam dia nggak mungkin tajam. Beda lagi dengan kapak atau pecok. Kapak itu tajam, gue motong kayu jebus potong. Tapi sekarang balik, ayo rambutnya Imok dipotong pakai pecok atau kapak, nggak mau, saudara. Sama-sama tajam, bagiannya sendiri, paham? Jadi kita nggak perlu dengan iri orang lain, karena orang punya bagiannya sendiri yang kita harus hargai. Tapi tugasnya sama-sama menajamkan, paham saudara? Besi itu menajamkan besi. Artinya kita punya bagiannya, bukan untuk menjatuhkan, saudara. Kalau orang untuk menjatuhkan, nih buktinya saya nih, kapak saya bisa memotong pohon yang besar. Tapi saya yakin orang memotong kuku pakai kapak aja orang nggak mau. Ayo di salon masuk, sini Pak, saya mau pedikur nih, wah bagus cantik. Tapi petugas salonnya bawanya kapak yang besar. Saya yakin besok nggak akan pernah datang lagi ke salon itu. Sama juga dengan orang yang ahli memotong kayu, tapi begitu Pak alatnya mana nih, bawa silet kecil atau pisau dapur yang kecil, ya orang harus mikir, saudara, nggak mungkin bisa. Tapi sama-sama dua-duanya tajam, paham saudara? Sama dengan dafar Elohim, masing-masing setiap orang dapat hal yang sama. Tapi bagaimana kita menyempurnakan diri kita sehingga saat kita menggunakan dafar Elohim itu membuat tajam dan mengena orang itu masuk. Ada orang yang tipenya keras kalau menyampaikan des sehingga orang ngerti, tapi ada kalanya orang itu harus menyampaikannya dengan cara yang lembut. Amin. Tidak bisa dipukul rata bahwa semua orang main seperti ini. Nah, mulai hari ini saudara, kita belajar untuk tampil sempurna. Amin. Supaya kenapa? Saat menjelang kedatangan Yesus Masias itu kita sudah siap. Bukan masuk ngurus yang ini, itu kita menyiapkan diri untuk menjadi mempelai yang sungguh-sungguh. Saya belum pernah lihat orang diundang ngantenan di sini ini nggak pernah dandan, nggak pernah saya lihat. Diundang apapun kalau orang namanya hajatan pengantin itu kadang pestanya sama dandanya lebih lama lebih lama dandanya. Pemberkatan nikah, orang nikah berapa jam lamanya? Selama-lamanya 2 jam deh. Dandanya berapa jam? Ayo, waduh, wis dari pagi, makanya kadang nganten tuh kocok ngantuk, ayo kan, wis duduk suruh nyalamin ngantuk. Kenapa? Karena kelamaan dandan. Sudah gitu kondene gede, wah buat sisan, saudara. Nah ini yang terjadi. Kenapa? Karena dia harus tampil berbeda dibandingkan yang lain, saudara. Saya lihat orang laki-laki dikei wedak ya nak meninggal, iya nggak? Wah, mbok irenge blangas ya dikei wedak diputih kinclong. Supaya dia tampil ketemu Tuhan itu benar-benar cantik. Nah sekarang bukan luarnya saja yang kita buat cantik, bukan luarnya saja yang kita buat sempurna, tetapi hati kita dibuat sempurna. Amin. Jadilah tampil sempurna. Jadi Bapak Ibu saya oleh Bapak Yahweh, ayat yang terakhir Misle atau Amsal 11 ayat 30 dikatakan demikian. Polisadik et hakayim walokeak nefasot khakam
Buah orang benar adalah pohon kehidupan, dan dia yang memenangi jiwa-jiwa adalah bijak atau berhikmat. Jadi saudara yang kira, buah orang benar itu pohon kehidupan. Hiduplah kita tanam benar, maka kita akan memperoleh pohon kehidupan itu. Dan yang memenangi jiwa-jiwa adalah orang yang berhikmat. Bagaimana cara kita itu berhikmat untuk dapat memenangkan banyak jiwa. Amin. Supaya apa? Nah, itu menjadi baju kita, menjadi pelaku dafar Elohim. Kitab suci ajarkan, janganlah jadi pendengar yang menipu sendiri, tapi jadilah pelaku setiap dafar Elohim. Amin. Mungkin hal dengerin firman itu orang baca saja, nggak usah dikhotbahin, nggak bisa. Tapi mempraktekkannya itu sangat penting, saudara. Amin. Oleh sebab itu, mari kita seluruh kehilat Kodula Yahweh dimanapun saudara berada, wihih kami jadilah sempurna untuk menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach. Sukses besar buat kita semua. Abah Yahweh Elohim, bersama Yeshua HaMashiach.